Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Habis dia. Saya tidak yakin. Saya meyakini apa yang terucap dari Pak Pangdam, pasti Pak Pangdam menyesali. Secara pribadi, pasti Pak Pangdam menyesali karena biar bagaimanapun ulama Pak Pangdam itu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Beberapa pekan terakhir ini, sejak kepulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab dari kota suci Mekah Al-Mukarramah, telah terjadi begitu banyak masalah sebagai bangsa yang dimerdekakan atas kalimat takbir Allahu Akbar. Mestinya kita bersyukur, menunjukkan bahwa bangsa ini dimerdekakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemah kekuasaan Allah telah dinyatakan melalui hadirnya para ulama-ulama ternama, ulama-ulama yang telah memberikan segala kemampuan, intelektualitas mereka dituangkan demi kemerdekaan negara yang tercinta Republik Indonesia. Maka mereka sebagian besar hadir dalam satu rumusan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, atau yang lebih dikenal dalam istilah yang kita kerap dengarkan dari ucapan lisan para pakar-pakar komunikasi yang punya beberapa macam kompetensi keilmuan dalam bidang politik, dengan istilah founding fathers, bapak-bapak atau founding mothers, ibu-ibu pendiri bangsa. Dengan susah payah, keringat, darah, pikiran yang dituangkan untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia, andil besar adalah para ulama. Penghormatan atas ulama di hari-hari terakhir ini sepertinya sudah terkikis habis, tidak tersisa lagi. Ini mengingatkan kita kepada hadis Rasulullah SAW, perkataan sabda Rasulullah, hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala kejahatan. Kejahatan yang kita kenal, kejahatan bersifat nyata, bahkan kejahatan yang tidak bersifat nyata, dibungkus dengan berbagai macam kepentingan politik. Nah, ini merupakan kejahatan tingkat tinggi. Kalau pelaku kriminal melakukan kejahatan, itu bagi saya pribadi adalah perbuatan kejahatan tingkat bawah. Tapi bila kejahatan sudah bersifat sistemik, masif, dan sudah merupakan satu bangunan, susunan konstruktif dalam kehidupan bernegara, inilah yang menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan, keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selaku putra-putri bangsa tentu kita bersyukur. Kepulangan Habib Badar Rizik Syihab adalah menambah satu daya energik yang kuat di dalam kita membangun peradaban dunia, secara khusus kemerosotan akhlak yang terjadi di tengah bangsa ini. Sebagai anak cucu Rasulullah SAW yang punya kemampuan ilmu Islam yang luar biasa, saya pribadi orang yang bukan terlahir dari keluarga Muslim, tetapi sangat-sangat menghargai hidayah yang Allah berikan kepada kami sekeluarga dengan memihak, membela mati-matian kepada kaum-kaum terpelajar secara akademik Islam. Apalagi seorang anak cucu Rasulullah, darah yang mengalir dari dalam jiwa mereka itu adalah merupakan titisan dari para nabi yang patut kita hormati, yang patut kita banggakan, karena merupakan sumbangsi besar bagi keberlangsungan kehidupan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa jadinya kalau hal ini selalu dijadikan sebagai kekuatan politik dalam bernegara dan kemudian mengungkit-ungkit peristiwa hukum yang sudah boleh dikatakan hanya dibuat-buat, hanya dicari-cari kesalahannya. Inilah satu kejahatan yang terstruktur, bersifat sistemik, masif. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, baik dalam bertutur kata, berbicara, apalagi berperilaku, siapapun manusia, mulai dari pemimpin negara, para pembantu, sampai pembantu pemimpin negara, menteri-menteri, anggota parlemen, bahkan sampai ke tingkat ulama, kita hidup dalam satu ruang yang disebut dengan dunia. Kita membutuhkan aspek fisik, kebutuhan jasmani. Akibat kebutuhan inilah kita banyak terperosok ke dalam berbagai macam kejahatan, karena ambisi, karena sifat untuk mencintai dunia. Demi kekuasaan, demi pangkat jabatan, bahkan demi harta kekayaan yang kita ingin rebut. Cara apa saja kita lakukan demi menghancurkan sesama kita, tidak peduli. Bahkan kita menerabas segala prinsip-prinsip dan norma-norma yang berlaku dalam etika keagamaan kita. Saya orang yang belum lama, masih hijau dalam berislam ini, tapi apa yang diajarkan Nabi, innamal mu'minuna ikhwah asyidau 'alal kufar. Keraslah kamu dengan orang-orang kafir, sesungguhnya sama-sama muslim itu bersaudara. Menjatuhkan, melemahkan, memenjarakan sama muslim bukanlah sifat orang yang beriman. Kita ketahui bersama bahwa setiap potensi yang ada dalam jiwa kita, bahkan apapun yang kita lakoni dalam setiap spesialisasi, dalam bentuk kemampuan intelektual, pangkat, jabatan, kedudukan, apapun di dunia ini, semua itu kita dapati karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita yang merasa diri muslim. Titipan ini hanyalah titipan dari Allah. Bahasa apapun yang kita pakai, intinya kita tidak selama-lamanya memanggul pangkat, memikul beban dan tanggung jawab. Kehormatan diri kita dimuliakan di dunia. Satu waktu kita akan masuk ke dalam liang kubur. Berhati-hatilah. Pemimpin itu pasti ada pendukung. Dan kalau ada pendukung, berarti ada yang tidak mendukung. Pro kontra itu selalu merupakan satu keberuntungan yang besar bagi negara ini.
Sementara di negara lain tidak bebas. Tapi selagi dia masih beriman, cuma karena kepentingan politik, cuma karena pangkat dan jabatan, lalu dia memusuhi, membenci ulamanya, Allahu Akbar. Innalillahi, sungguh menakutkan, mengerikan keadaan ini. Pangkat dan jabatan itu tidak kita bawa ke dalam kubur. Doa dari para ulama, doa dari para jamaah. Apabila kita sudah menyakiti, sekali lagi, innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Saya ini pribadi bukan ulama, saya bukan ustaz, saya mengerti sedikit ilmu Islam. Maka saya datang untuk menyampaikan, mengklarifikasi sekaligus meluruskan. Saya tidak yakin kalau Bapak Panglima yang terhormat, Bapak Pangdam Jaya yang terhormat memusuhi dan membenci Habibana Rizik Syihab. Saya tidak percaya. Yang saya percaya ada upaya orang lain untuk mengadu domba. Itu yang saya percaya. Saya percaya Bapak Panglima, Bapak Kapolri, Bapak Panglima Kodam setiap subuh mengangkat kedua tangannya, takbir di hadapan Allah, Allahu Akbar, sampai malam hari, 5 waktu dalam sehari. Saya yakin di kesempatan ini saya hanya berpesan para pemimpin kita, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada para ulama-ulama dan seluruh komponen masyarakat mayoritas ini, mari kita bersatu, saudara-saudara. Hukuman berat sekali akan kita terima kalau kita murtad dari Islam, munafik terhadap agama ini. Kita tidak diperuntukkan lagi sebagai umat Nabi. Naudzubillah, summa naudzubillah, tempat kita adalah neraka jahanam. Tapi jika kita berkasih sayang, saling mengampuni, tidak saling menyakiti, bahkan memenjarakan, Allahu Akbar, keberkahan itu tidak di akhirat, di dunia pun kita akan bersama-sama. Maka bangsa ini menjadi bangsa yang badatun, toibatun, warobun, kufur. Beberapa minggu ini saya perhatikan setiap tayangan televisi selalu mengangkat mengungkit itu. Ini media-media sosial, media-media televisi, informasi yang berkembang, media cetak, hanya menjadi provokator. Ada sekelompok orang yang tidak suka kita bersatu. Komponen masyarakat bangsa ini tidak ada. Dia cuma jumlahnya kecil. Siapa mereka? Mereka yang suka mengadu domba. Saya pribadi orang yang tidak pernah ada dalam organisasi Islam manapun. Kepentingan kami masuk Islam adalah tujuan kami surga. Allah memberikan sedikit kemampuan untuk saya bisa berdakwah, saya berdakwah dengan tidak pernah meminta pembelaan makhluk. Inustu bi rabbi wa rabbukum. Hanya bergantung atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadza sirati mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Karena saya sadar bahwa kehadiran kami di dalam Islam itu atas berkat hidayah dari Allah, rahmatul hidayah. Oleh sebab itu tidak ada kepentingan lain kecuali akhirat. Dengan kondisi seperti ini, saya menyarankan kepada orang-orang yang ada di sekitar Habibana Rizik Syihab, biarkan beliau istirahat untuk mengatur program dakwah selanjutnya. Saya dalam perjalanan ketika beliau tidak pernah takut dengan siapapun, hanya takut kepada Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Jangankan sekelas Habib Rizik Syihab, Ustaz Somad aja cuma ngomong di telepon, saya menangis tanya, Abu Somad, bahaya. Menjauhkan beliau dari tindakan-tindakan yang tidak baik. Sudah berimbas, sudah banyak, membias. Sampai gubernur pun sudah menjadi sasaran. Orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang tidak suka negara kesatuan Republik Indonesia utuh dan bersatu,
masyarakatnya. Itu yang tidak suka. Bahkan mantan Panglima ABRI, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio, dikatakan macam-macam dengan kata-kata kasar. Saya tidak bisa mengucapkannya. Di mana akhlak revolusi mental yang diusung oleh Presiden Joko Widodo? Sampai hari ini saya tak percaya mereka nanti akan pensiun. Joko Widodo ini akan ada waktunya dia turun dari kursi kepresidenan. Daripada bola ini bergulir terus dan keuntungan dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang maunya negara ini pecah, baik media-media sosial, media-media televisi swasta, kalau boleh saya sarankan, bukan dialog, bukan rekonsiliasi, debat secara nasional di depan publik dari segala persoalan yang menyeruak di publik selama ini, baik mulai persoalan Omnibus Law dan lain sebagainya. Utus dari tim Habib Rizik, oposan, Demokrat, PKS yang menolak, debat di depan publik. Hanya cara itu salah satunya untuk membungkam mulut siasat politik para pembenci Islam dan juga orang-orang yang tidak suka negara ini bersatu, alias provokator yang suka bermain di tengah pergolakan politik yang tidak stabil dalam satu negara demokrasi. Percayalah, Bapak Panglima, Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Pangdam beragama Islam. Mereka pasti hormat kepada Habib Bahar Rizik Syihab. Sadarlah bapak-bapak, mudah-mudahan bapak-bapak dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dan sampai akhir jabatan bapak-bapak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu. Pasti penjilat, munafikun. Ini yang paling bahaya, musuh dalam selim. Doa saya pribadi, mudah-mudahan isu-isu yang berkembang ini segera redah. Habibana Rizik Syihab dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya sayang sekali, apalagi saya sering berkomunikasi dengan Habib Bahar sebelum dan sesudah beliau di penjara. Saya akan kumpul di jalan-jalan, saya akan kumpul banyak-banyak orang, bukan demo. Kalau Islam sudah diganggu dan terjadi peperangan, insya Allah saya akan mau kumpul-kumpul. Bukan persoalan pandemik, justru itu sudah jadi alat politik. Justru itulah yang membuat mata kita terbuka bahwa persoalan bangsa ini ternyata lumpuhnya pada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lain ditindak, lain tidak ditindak. Jadi sudahlah, itu tidak usah menguasai hukum pidana, orang sudah tahu ini tidak adil. Napas daripada sistem pemerintahan kita itu dalam menjabarkan semua persoalan bangsa ini dalam sistem pemerintahan dinapaskan oleh Pancasila. Ini persoalan ketidakadilan. Sementara undang-undang dibuat itu, hukum pidana itu untuk keadilan. Makanya disebut pengadilan. Jadi percuma mau dibicarakan itu, tidak ada manfaat. Semua rumusan daripada sila Pancasila itu adalah filsafat. Kebetulan background saya filsafat. Mudah sekali. Semua rumusan sila itu mempunyai referensi yang kuat dengan dasar kebenaran Al-Quran Karim. Ini saja yang saya bisa sampaikan.